Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Anak Behi. Pada episode yang pertama-tama, kita telah membahas tentang apa itu Bismania, serta apa-apa saja yang mereka lakukan, dan kegiatan apa saja yang paling sering dilakukan oleh Bismania. Dalam episode yang awal-awal, saya telah menjelaskan tentang trip report atau catatan perjalanan seorang Bismania menaiki bus dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Kali ini saya akan membacakan tentang salah satu hasil trip report seorang senior Bismania, yakni Bapak M. Faizi, dalam situsnya di mojo.co. Trip reportnya berjudul Pandangan Baru Dunia Setelah 202 Jam. Naik bis lintas Sumatera Jawa. Pengalaman naik bis lintas Sumatera Jawa menempuh 3.800 km dalam 202 jam. Sebuah perjalanan yang tampak buang-buang waktu, tapi nyatanya memberi pandangan baru. Ada seorang rekan, anggaplah saudara jauh, yang heran banget ketika ada orang yang sudi bepergian naik bis untuk jarak yang jauh. Lebih-lebih itu terjadi di tahun 2018, di saat harga tiket pesawat sudah murah. Tentu saja definisi murah ini masih butuh catatan kaki. Pandangan ini wajar jika dirujuk ke dia. Dia yang jangankan sampai naik bis, dengar nama kota tujuan yang harus ditempuh dengan bis hingga 10 jam, langsung mulus perutnya. Bawaannya pengen muntah sebelum berangkat. Katanya dengan wajah biasa, tidak dibuat-buat. Saya belum bercerita kepadanya kalau tempo hari dari Sumeneb, Madura saya pergi ke Lampung. Tapi lewat Banda Aceh. Karena agaknya akan makan banyak waktu jika ini saya omongkan. Maka saya tulis saja supaya dia bisa baca sendiri di Mojo, tanpa saya harus bercerita lagi. Sudah gitu, dapat honor pula imbuhnya. Perjalanan tersebut menghabiskan waktu 202 jam, terhitung sejak berangkat hingga sampai kembali ke dapur. Data lainnya, saya tidur 2 kali secara wajar di atas kasur. Malam kedua di Sabang, Aceh, dan malam kelima di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sisanya tidur bersandar ke jok bis. Perjalanan menuju Lampung, tapi lewat Banda Aceh, plus nyelempit sebentar ke kilometer 0 Indonesia, telah mengubah banyak sudut pandang saya tentang rute, jalan, keindahan, kemajuan, dan kopi. Bahkan masih banyak hal lain yang tidak mungkin kalau dipaksakan harus masuk semuanya ke dalam artikel 1.300 kata ini. Saya bagikan sebagiannya. Sisanya saya tabung dulu. Siapa tahu nanti bisa dicicil untuk kepentingan yang lain. Saat mau berangkat, sehabis sholat maghrib ke Isya, di Masjid Baitur Rahman di Banda, saya langsung ke Terminal Batoh. Sembari nongkrong di kedai kopi yang strategis, karena terletak di seberang pintu keluar. Saya bersaksi bahwa bis-bis di sini itu sungguh tidak seperti PM Toh dan ALS yang sering kita lihat berkeliaran di Jawa, yang atapnya penuh barang, membuat dia seolah-olah truk edisi station wagon. Sungguh rusak mindset saya yang sudah membangun persepsi bahwa bis-bis baru itu hanya ada di Jakarta. Karena di sini malah surganya. Mulai dari sasis tronton, bis tumpuk kelas mewah, hingga sasis langka kelas prototype yang hanya ada satu di Indonesia. Ada yang tahu? Ya, tidak salah lagi, yakni Megatrend OH 1634 Mercedes-Benz. Terus, ketika mereka meluncur, saya jadi tahu yang bis ngebut itu ternyata bukan cuma sumber grup dan bis-bis muriaan. Bis yang saya naiki
PM toh sudah bagus. Macam peluru pula lajunya. Oh ya, bis ini dulu sangat berjasa bagi satu PT Pos untuk mengirim barang ke Jawa. 2. Bagi pejalan yang kehabisan bekal karena bis buat menumpang sehingga muncul istilah kepanjangannya Pak mohon tumpangan ongkos habis atau PM toh. Dan menginspirasi Tengku Adenan dalam mengembangkan seni tutur yang seterusnya dilanjutkan oleh Agus Nuramal. Saat tiba di Medan, saya ikut ALS ke Bukit Tinggi. Trek ini melintasi Danau Toba. Sungguh tobat indahnya. Makanya ada pelancong manca yang pernah buat pernyataan. Mengunjungi tempat-tempat di Indonesia dengan naik pesawat itu adalah tindakan curang. Karena keindahan Indonesia itu ada di setiap tikungan jalannya. Kira-kira begitu. Mohon maaf kalau saya lebih-lebihkan sedikit redaksinya. Saya bayangkan di trek ini pemandangan Danau Toba akan viral, mendunia, kalau saja ia terletak semacam di Swiss. Sayangnya ia hanya ada di Indonesia. Makanya nggak begitu direkan. Persepsi bahwa Death Road di Yungas, Bolivia itu pun berubah. Yungas memang dalam jurangnya, tapi cuma 60 km. Yang ini kedalamannya lebih dangkal, tapi juga cukup untuk membuat bangkai kendaraan tak bisa dikatrol kalau terperosok. Garis birunya mulai masuk Toba sampai Lubuk Sikaping. Dari maghrib sampai pagi esoknya, kelak-kelok jalannya tidak selesai juga. Setelah tiba di Bukit Tinggi, saya makin takjub, namun juga cemburu. Mengapa keindahan dan kesuburan alam dituang ke sini semua, sehingga Madura, tempat saya lahir dan tinggal, cuma kebagian tandusnya. Saya mereka-reka jawaban. Oh, andai saja kedua tempat sama eloknya, barangkali saya bakal sombong dan hanya mau memuja-muja tanah kelahiran saya semata. Dalam perjalanan ke Palembang, ketika melewati Singkara, Solo, dan seterusnya, keindahan alam bikin saya sadar bahwa lukisan-lukisan pemandangan yang dijual di pasar itu, yang biasanya ditempel di ruang-ruang kelas setiap tahun ajaran baru, lukisan panorama padi dengan sawah berundak, pohon kelapa, danau, dan gunung menjulang, ternyata ada contohnya. Saya kira lukisan tersebut hanya bersumber dari pelukis yang kelebihan imajinasi. Ternyata benar. Benar ada di dunia ini, di Sumatera pula. Jika dulu orang Arab yang tidak pernah keluar kampung dan hidup di gurun, tiba-tiba berkunjung ke Danau Maninjau atau Bukit Tinggi, bangun-bangun pasti dia sudah menyangka tiba di surga. Nah, saat masuk wilayah Musi Banyu Asin, saya dapat pandangan baru bahwa berjalan zigzag di jalan raya itu tidak apa-apa, asal ada kesepakatan bersama. Zigzag-zigzagnya pelan-pelan saja. Saya melihat banyak truk yang mendadak ambil kanan, makan jalan. Yang di sini santai saja karena sesekali waktu kalau ketemu lubang, dan memang banyak lubang yang rada besar, akan juga menunjukkan kelakuan begitu. Sudah klop dengan pepatahnya, sesama pelaku dilarang saling berlagu. Adapun perjalanan dari Palembang ke Lampung tidak banyak saya tahu karena jalannya pas tengah malam. Saya nebeng kawan yang naik bis wisata kali itu, melintasi Prabu Muli dan terus ke Batu Raja. Kata orang, lewat Kayu Agung itu lebih dekat ke tujuan. Tapi mana saya tahu, nebeng artinya manut kepada yang ditebengi. Di Lampung, di Sari Ringgung, saya menyaksikan tingkah pola orang-orang yang keranjingan sama bis atau bus. Orang yang keranjingan sama bus, kalau kata KBBI, bus, kata orang Malaysia. Konon mereka itu disebut bismania.
Kalau dalam pandangan saya, sama seperti para penggemar yang lain, inti pertemuan itu adalah silaturahmi, media yang menyatukannya saja yang berbeda-beda. Kadang keris, boleh burung, juga pramuka. Pengalaman mengesankan adalah ketika menyeberang Bakauheni ke Merak yang selatnya 40-an kilometer. Habis waktu 2,5 jam. Kami harus subuhan di atas kapal. Menariknya, azan yang biasanya cuma dikumandangkan di masjid, kini saya dengar dikumandangkan di atas lautan, di musola kapal KMP Sebuku, lengkap dengan sholat subuh berjamaahnya. Oh iya, ada yang terlewat. Di terminal Raja Basa, menurut cerita Yuli yang rumahnya dekat situ, kita bisa temukan bis-bis yang tampilannya tidak meyakinkan, tapi berani pasang plang tujuan kota-kota di Jawa, seperti trayek Surabaya atau Pekalongan. Ini bukan aksi tipu-tipu. Bis tersebut siap mengantar Anda ke tempat yang dituju. Cuma Surabaya dan Pekalongan yang dimaksud ada di Lampung, bukan di Pulau Jawa. Saya kira selama ini tukaran-tukaran nama tempat cuman ada di Jawa. Seperti ada Jombang di Jember, ada Kencong yang mesti naik Jember di Kediri. Tukar-tukaran nama di dalam administrasi negara tak masalah, asal jangan tukar-tukaran kepercayaan dengan rupiah. Setelah melakoni laga final dengan naik bis tumpuk dari Jakarta sampai Madura, saya tiba di rumah dengan punggung yang kaku. Rasanya berubah jadi papan kayu bulian. Maklum, saya sudah bersandar sekira jarak tempuh 3.800 kilometeran dalam sekali jalan. Angka pastinya saya tidak tahu, meskipun saya selalu mengintip odometer bis ketika akan berangkat, tapi selalu lupa mengeceknya ketika hendak turun. Apa yang terjadi ketika saya turun dari bis? Ternyata sinyal seluler masih itu-itu juga, belum kena roaming. Ternyata ketika nelpon di kawan di Aceh, ternyata saya masih ada di zona waktu Indonesia Barat. Adapun WIT, WITA, Wati masih belum dihitung. Alangkah betapanya Indonesia itu. Setelah mengopi-ngopi, saya lantas ambil atlas dan mengukurnya, mencocokkan Banda Aceh dengan Galway, Irlandia. Maka dengan sendirinya, posisi Medan akan ditempati Birmingham di Inggris. Selanjutnya, Beauvais, Prancis, sejajar dengan Bukit Tinggi, dan Saarbrücken, Jerman, sejajar dengan Jambi. Lanjut, Jerman sejajar dengan Jambi tadi. Lanjut ke Palembang, itu sama dengan lanjut ke Reutlingen, Jerman juga. Perma tempat tim sepak bola berada di Bandar Lampung dan Venezia sebagai Jakartanya. Madura di mana? Waduh, masih harus ke timur lagi. Jauh pula, nambah 1.000 kilometer lagi ya. Sekitar Targujiu di Rumania. Pantesan, ketika saya baru tiba dari perjalanan dari Sabang sampai Madura itu, seorang paman yang sudah sepuh dan mungkin beliau sudah lupa perjalanan geografinya, lantas menepuk bahu sembari berkata, "Alhamdulillah, kamu bisa kembali ke Indonesia dengan selamat." Saya nggak pergi ke luar negeri kok. Loh, aku dengar baru-baru ini kamu dari Aceh, benar kan? Ya, sampai situlah kira-kira catatan perjalanan sang sepuh Bismania Bapak M. Faizi. Mudah-mudahan dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Betapa indahnya bahasa literasi dalam catatan perjalanan dibandingkan dengan video-video yang disuguhkan. Karena kalau kita lihat, Bismania sekarang lebih mengutamakan video, audio visual daripada
tulisan atau literasi gitu. Kalau dengan literasi atau tulisan, kita lebih mendalami atau menyelami rangkaian-rangkaian perjalanan, pengalaman-pengalaman apa saja yang dirasakan, keindahan panorama alam, dan sebagainya. Mudah-mudahan podcast kali ini dapat menjadi semacam referensi bagi teman-teman jika ingin berjalan jauh lintas Sumatera ke Jawa. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.